semangat pagi. Selamat datang kembali di rumah kami SM Family Channel Housewife Real Life. Mari kita mulai pengalaman Samantha Opname di hari ketiga ini. Semoga berguna buat Eda dan Mam semua ya. Dingin nak, dingin sayang. Halo, selamat pagi. Ini hari ketiga Samantha dirawat inap tanggal 31 Mei 2021. Dan orangnya ada di sini. Jadi Samanthanya lagi nggak mau tidur di di bed pasien. Padahal spraynya baru aja diganti karena tadi juga spraynya juga basah ya pagi-pagi. Samantha habis dikompres dan habis minum obat, jadi spraynya kotor. Terus sudah diganti, tapi Samanthanya nggak mau tidur di situ, malah tidur di tempat tidur pasien. Di tempat tidur penjaga pasien gitu. Kondisi pagi ini Samantha menggigil, makanya tangannya dimasukkan ke dalam dan kakinya juga putih seperti ada yang di ending vlog aku sebelumnya yang day 2. Nah, kakinya putih dan ini dingin kakinya. Sebenarnya tadi perawat bilang jangan ditutup, cuma karena saya kasihan, jadi saya tutup pakai kain gendongnya yang bahannya tipis aja, bukan pakai bed cover yang tebal seperti itu. Jadi ini Samantha masih tidur terus gak mau bangun. Dan matanya yang sebelah kanan, kalau Eda dan Mams lihat itu masih sangat lengket dan berair. Tadi saya baru bersihkan juga belek-beleknya yang selalu muncul keluar. Dan ini bulu matanya sudah mengeras karena kena belek. Rambutnya juga udah disisir tadi, udah diikat biar rapi. Bajunya udah diganti. Celananya saya kasih celana pendek sesuai dengan saran dari perawat. Jadi tidak boleh pakai pakaian yang tertutup. Biasanya memang kaki yang dingin ini dan tangan yang dingin adalah pertanda suhu tubuhnya akan makin naik alias makin demam. Jadi saya memang harus bersiap untuk Samantha mungkin akan demam lagi, tapi saya percaya, saya berdoa Tuhan pasti akan menyembuhkan Samantha dan Samantha hari ini tidak akan demam lagi. Amin. Memang tadi suhu tubuhnya diperiksa waktu sekitar 6:30 ya, 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Suhu tubuhnya 36,4 normal. Namun di pukul 8.30 waktu suster atau perawatnya visit ke sini, itu suhu tubuhnya mulai perlahan naik, terakhir tadi 37,6. Tapi mudah-mudahan dia nggak demam. Mami ribut ya nak ya? Mami ribut ya? Iya. Oke, kita stop dulu ya. Nah, ini kondisi pagi hari setelah Samantha bangun tidur. Sudah tidak menggigil lagi. Demamnya juga sudah turun. Seperti biasa kalau pagi itu demamnya pasti agak turun dan suhu tubuhnya normal. Jadi saat suhu tubuhnya normal dia mulai bersemangat gitu. Jadi karena saking semangatnya dia makan ini nih, yang cuman seleranya nih lagi selera makan bubur aja nih, bubur yang dicampur dengan susu. Dan makannya lahap sampai habis walaupun buburnya tidak terlalu banyak. Tapi daripada tidak sama sekali, ya sudah lumayan lah. Nah, dan di hari ketiga ini juga Samantha sudah pasang infus. Sebenarnya pemasangan infus ini sudah dianjurkan dari awal hari pertama, dianjurkan oleh dokter. Namun setelah kesepakatan kami kembali, akhirnya kami memutuskan untuk tidak infus dulu
karena mengingat kondisi anaknya yang masih terlalu kecil, jadi masih kasihan. Namun karena Samantha sangat susah makan dan sangat susah mengkonsumsi obat-obatan, terpaksa di hari kedua kami mencoba untuk memberikan infus, namun ternyata gagal. Seperti yang Eda bisa lihat di tangan dan di kakinya itu ada bekas lebam-lebam biru ya. Karena pada saat pemasangan infus, Samanthanya terlalu memberontak, jadi para perawat mengalami kesulitan. Namun akhirnya puji Tuhan setelah di hari ketiga besokannya kita coba lagi dengan perawat yang berbeda, akhirnya berhasil walau dengan kerja keras juga, susah payah juga. Nah, awalnya sih dia masih sangat bingung ya dengan kondisi tangannya ini. Dia heran sendiri kenapa tangannya harus dibegitukan, dan rasa sakitnya juga bukan main. Proses juga pemasangan infusnya ini membuat hatiku cukup teriris-iris. Namun demi kebaikan dan kesembuhan Samantha, akhirnya kami harus melakukan pemasangan infus. Di sela-sela jam makannya, kami juga mencoba berusaha untuk membujuk-bujuk ya sedikit-sedikit, mana tahu ada bisa masuk makanan sedikit saja, entah itu buah atau makanan-makanan snack yang sehat gitu ya. Tapi ternyata Samantha juga masih belum terlalu selera. Dan cerita sedihnya lagi, di hari ketiga ini kakaknya Samantha, itu Michelle namanya, juga mengalami demam. Makanya aku sudah bikin janji juga dengan dokter anak nanti sore, pada sore harinya di hari yang sama tersebut. Nah ini aku kasih tunjuk makanannya Samantha, dietnya seperti apa. Ini ada bubur dan ada nasi juga, nasi yang agak keras. Terus ada jus markisah. Ini yang sup bayamnya, bayam santannya itu tentunya tidak bisa ya untuk Samantha. Terus juga yang orek-orekan tadi juga tidak bisa, hanya bisanya sup ayam ini aja. Namun ternyata Samantha juga tidak mau ini makan siangnya ini. Jadi salah satu kesulitan juga untuk anak sembuh dari infeksi bakteri adalah anaknya itu tidak mau makan. Jadi tidak ada daya tahan tubuhnya, tidak cukup kuat untuk melawan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuhnya. Terlebih lagi Samantha juga sangat kesulitan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Padahal sebelumnya yang aku sangat heran itu, di rumah itu sebelumnya kan juga Samantha sakit ya, ada sakit dan demamnya pernah. Cuma tidak susah untuk diberi obat gitu. Namun entah kenapa setelah di rumah sakit, mungkin melihat perawat, orang-orang yang baru dikenal, Samanthanya tidak mau makan obat begitu. Jadi dengan sedikit agak pemaksaan ya ngasihnya dan sedikit kesulitan, tapi ya obat-obatan harus tetap masuk ke dalam tubuhnya. Dan salah satu alasan kami juga kenapa memasang infus itu karena memang Samantha sangat susah memasukkan obat-obatan ke dalam tubuhnya. Jadi kalau lewat infus bisa diinjeksi antibiotiknya, karena antibiotik itu dokter bilang yang sangat-sangat penting, obat yang sangat penting harus masuk ke dalam tubuhnya, tidak boleh dilepeh, dimuntahkan atau tidak dikonsumsi sama sekali. Jadi itu harus masuk untuk melawan bakteri-bakteri yang ada di lambung ataupun yang ada di dalam organ tubuh lainnya. Untuk Eda yang belum tahu, penyakitnya Samantha ini adalah infeksi bakteri pada mata, mulut, dan tenggorokan. Kemudian di hari ketiga ini juga dokter mendiagnosa bahwa Samantha itu terkena penyakit disentri. Jadi aku ada laporan kepada dokter. Mulai dari hari kedua masuk rumah sakit dan sampai hari ketiga ini Samantha fesesnya itu merah-merah, alias berdarah, dan darahnya itu tidak sedikit, darahnya itu cukup banyak, dan tipe fesesnya berlendir, feses atau pupnya ya, itu berlendir. Jadi kalau Eda dan Mam semua mengalami hal yang sama di anak-anaknya di rumah, kalau feses mulai merah-merah, ada bintik-bintik merah dan ini berlendir, aromanya juga tidak biasa, boleh dicurigai ya, patut dicurigai begitu. Kuda poni juga suka loh kakak.
Nah, ini kondisinya sudah malam hari. Kebetulan suhu tubuh Samantha itu lagi normal. Jadi dianya lagi agak bersemangat nih main-main sama kakaknya ya. Biasanya kalau suhu tubuhnya sedang normal begini, Samantha bisa sangat aktif dan cukup cerewet. Namun saat panas tubuhnya mulai makin menjadi-jadi, mulai naik, itu disitulah dia merasa lemas. Nah, ini kakaknya lagi menghibur-hibur dia nih, mereka lagi asik bermain. Di sini Eda dan Mam semua bisa lihat ya kondisinya Samantha. Memang sih di samping matanya Samantha memang belok, cuma memang kelihatan bedanya, matanya sembab bengkak begitu ya, tidak seperti biasanya. Jangan dipegang nak, jangan dipegang nak. Sakit. Duh gayanya. Apa tuh? Apa tuh? Jangan dipegang ya nak, jangan ya. Nah, ini tempat obat adik masuk. Ini saluran tempat antibiotiknya masuk. Ternyata adik disentri juga ya. Nya berdarah ya nak. Tapi hari ini adik udah banyak makan kan? Tadi dokternya senang ya, Dok McStuffin ya? Ada gak senang sama Dok McStuffin? Takut ya kan Mami? Apa nak? Ada takut kalau diperiksa Dok McStuffin. Oh ya? Iya. Di sini sebenarnya kondisi Michelle juga demam ya, 38,5. Namun sepertinya Michelle masih belum menghiraukan demam nyeri-nyeri di tubuhnya. Jadi Michelle di sini masih mau makan sedikit-sedikit, walaupun tidak seperti biasanya. Dan ini kondisi sudah sekitar pukul 10 ya, Eda bisa lihat di jam dinding pukul 10 malam. Memang sudah saatnya juga Michelle dan papanya untuk kembali ke rumah. Nah, di sini Samanthanya mau istirahat dulu ya, karena seharian juga sudah capek berjuang dengan demam yang naik turun, juga dengan obat-obatan yang membuat dia juga cukup makan hati ya kayaknya. Semoga besok Samantha bisa lebih sehat lagi ya. Nah, ini juga mungkin Eda dan Mam semua heran kenapa sih anaknya tidak dipakaikan celana. Nah, seperti saran yang aku bilang tadi, saran dari perawat, karena kondisi Samantha yang demamnya masih naik turun, jadi pakai bajunya juga tidak boleh yang tebal-tebal, tidak boleh yang terlalu tertutup, tidak boleh pakai kaos kaki atau sarung tangan ataupun topi-topi rajut gitu, nggak boleh. Jadi pakai pakaian yang membuat dia sedikit lebih bebas dan panasnya bisa keluar dari dalam tubuhnya. Nah, sampai ketemu di vlog berikutnya ya Eda. Terima kasih sudah menonton vlog ini, semoga bermanfaat. Horas mau lihat, bye bye.